ini adalah rohnya saya. Kenapa? Kadang-kadang kita tuh cegah stunting itu penting. Apanya yang penting gitu ya. Terus apa yang perlu dicegah gitu. Ternyata Kemendes luar biasa menangkap harus lahir saudara kita adalah KPM, yaitu kader pembangunan manusia. Karena disitulah ternyata setelah saya pelajari KPM itu memang tugasnya sungguh mulia di Bargas dan saudara-saudara saya kerabat desa. Ternyata beliau itu karena itu mempersiapkan generasi yang akan datang itu adalah generasi yang bebas stunting. Dan itu dimulai dari mana? Ayo kita bareng-bareng silakan yang kedua. Ini ada lingkup tugas KPM dan ini sudah biasa lah ya. Nanti ini bisa dipelajari dibaca sendiri. Tapi lingkup tugas KPM ini yang pertama itu adalah sama lah seperti kita TPP, yaitu mensosialisasikan apa yang menjadi sebuah kebijakan integrasi dari pencegahan dan penurunan stunting kepada masyarakat desa. Dan ini wajib bagi kita sebagai TPP kudu ngerti. Yang kedua adalah mendata dan identifikasi. Nah ini, dalam pendataan dan identifikasi yang kedua, ini sangat erat kaitannya dengan pendataan profil desa. Amanat kita adalah Permendes 21 tahun 2020. Ingat ya, kita itu ada di sebuah aturan bahwa Permendes 21 tahun 2020 itu menjadi roh pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Yang kita kenal adalah PUPPM, Pertemuan Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Dan itu mesti harus kita kuasai isinya dan bagaimana kita mengeksekusi di lapangan. Berikut yang ketiga adalah memantau layanan pencegahan dan penurunan stunting. Itu terintegrasi terhadap sasaran rumah tangga. Jangan sampai gitu ya. Kita sudah jelas bahwa KPM itu dalam penuntasan stunting itu adalah basicnya itu keluarga. Contoh yang paling nyata adalah sepasang suami istri, dua-duanya sibuk gitu ya, kerja dari jam 7 sampai jam 4 sore dan kita punya anak gitu ya. Ternyata kita tidak waspada. Akhirnya apa? Pola asuh itu pun mempengaruhi. Dari mana? Dari lingkup keluarga kita. Maka kita harus pandai-pandai membagi waktu bagaimana kita mempersiapkan generasi yang akan datang. Anak tuan kita adalah orang yang sehat gitu ya. Yang berikutnya yang keempat adalah memfasilitasi dan melakukan advokasi peningkatan belanja APBD utamanya yang bersumber dari dana desa untuk digunakan membiayai terhadap penurunan pencegahan stunting. Nah ini yang keempat ini menarik sekali nih Mbak Titi dan saudara saya yang di Beksum ataupun di YouTube, bahwa di tata pengelolaan keuangan desa, bahwa prioritas penggunaan dana desa itu adalah diantaranya bisa untuk dalam di akses kesehatan, itu larinya adalah ke stunting. Dan nanti di APBD tahun 2023 sampai dengan versi 2.0.5 itu sudah bunyinya tagging. Jadi pada saat misalnya gitu ya, nanti saudara kita ataupun TPP itu dalam mendampingi dalam hal belanja desa, itu dipastikan bahwa dana desanya itu taggingnya kemana. Terus yang kelima adalah memfasilitasi suami dan atau bapak serta keluarga dari anak usia 0 sampai 23 tahun. Kenapa ini yang menjadi fenomena gini, Mas? Kadang-kadang kalau orang posyandu itu hanya ibunya aja dong yang ke, nah tapi bapaknya enggak gitu. Padahal di dalam posyandu itu ada 5 paket layanan. Nanti kalau yang Perpres 72 itu ada di mana di situ layanan media yang tersedia di posyandu nyampe satu pendaftaran, penimbangan, terus pencatatan gitu kan. Terus nanti yang terakhir adalah mungkin dapatin menu makanan gitu. Tapi yang kelima yang konseling itu jarang sekali dipakai. Nah, ini menjadi sebuah fenomena yang menarik gitu ya. Karena apa? Kadang-kadang kan kalau kita yang pernah saya sampaikan, kadang-kadang saya dengan nakes gitu dengan KPM gitu ya. Kita kalau ingin mempersiapkan stunting, kita dari kita dulu gitu. Ya maaf aja lah ya. Saya hanya bicara secara profesional, secara medis, bahwa kan merokok itu kan
tidak baik gitu ya. Tapi ya pada saat posyandu itu ya jarang sekali itu istrinya itu, Bu, gimana ya kalau suami saya gini gitu, gimana cara, jarang sekali itu diungkap. Padahal di situ ada meja konseling kesehatan maksudnya di situ. Ya. Terus yang berikutnya adalah memfasilitasi masyarakat desa untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program kegiatan yang sifatnya adalah intervensi sensitif atau spesifik. Contoh yang paling nyata begini, kita kenal itu kan adanya Bang Des, Musdes, penentuan PKP ataupun penggalian masalah atau gagasan. Sedangkan kita dengan adanya pendataan, konsolidasi data SDGs yang dilakukan sesuai dengan Permendagri 1 tahun 2020 pada pasal 19 itu adalah 1 tahun dua kali. Dan ini harus kita lakukan sebagai TPP karena apa? Kita itu sudah ada alatnya, kita belajar, kita wajib mau belajar. Ya, karena apa? Kalau kita nggak mau belajar, maka kita akan berhenti. Tapi kalau kita terus belajar dan mau belajar, maka di situ akan kurang budget. Nah, di situ nanti akan ketahuan gitu. Apa sih yang termasuk intervensi sensitif spesifik? Yang spesifik jelasnya sedikit saya jelaskan adalah langsung kepada penerima manfaat. Kalau yang sensitif adalah kita dorong. Kalau gampangnya itu adalah dari stimulannya gitu. Misalnya, kalau contoh gitu ya, ternyata itu saya pernah ngangsu gitu ya keilmuan pada beliau Pak Dedi, kepala Dinperkim, bahwa tentang sanitarian itu malah lebih dominan berarti lebih dominan mempengaruhi stunting. Karena apa? Contoh gitu ya, paling gampang kan kalau kebutuhan itu ya, kebutuhan luas bangunan terhadap luas tanah yang tersedia. Ini pun harus dipikirkan kita sebagai TPP ataupun orang-orang yang konsen kepada pandangan kesehatan. Ya setidaknya kalau kita udah tahu ya tersedialah sebuah lahan yang lebih sehat, lebih safe gitu ya. Contohnya adalah mesti di dalam rumah itu ada jambannya itu pun harus standar gitu. Kadang-kadang jambannya ada Mbak Pia, tapi safety tanknya nggak ada. Ya taunya apa? Langsung buangnya kalau nggak ke kolam itu ke air permukaan. Kemana itu? Sungai. Nah, yang penting kalau sungai itu langsung lancar. Ternyata karena ketersediaan lahan yang nggak ada, malah saluran drainase yang harusnya dipakai untuk air hujan ikut juga airnya gitu kan. Jadi itu harus disikapi betul gitu ya. Terus yang ketiga adalah memonitor dan memfasilitasi rumah tangga yang memiliki ibu hamil gitu. Tetap yang seforkat di tahun 2023 sesuai dengan Perpres 72 tahun 2021 itu kita kenal namanya VSC, Village Scorecard. Itu yang akan dipakai oleh saudara kita, dan kita sekali lagi baik itu pemerintah desa ataupun pegiat desa khususnya yang gandrung dengan urusan stunting kesehatan, apalagi TPP, itu harus tahu benar apa sih yang akan yang harus kita sikapi terhadap proses untuk penurunan atau stunting seperti tahun 72 tahun 2001.